Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat. Kami sahabat kreatif dalam program Sahabat Tokoh. Bersama saya, Kang Acep. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tokoh yang sangat luar biasa. Terinspirasi dari bagaimana kita butuh dalam beribadah. Kita tahu bahwa ibadah adalah hal penting yang memang harus kita laksanakan untuk setiap waktu. Dan beliaulah yang mungkin menurut penilaian kita sangat berjasa dalam proses beribadah di satu lingkungan tertentu. Sebelah kanan saya sudah datang Pak Haji Muklas Rawi. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan segala kesibukan Pak Haji Muklas bisa meluangkan waktunya. Ya. Pak, saya berikan satu gambaran terhadap sahabat-sahabat di rumah, mungkin biar tahu sosok Bapak. Kalau memang saya salah, mungkin Bapak bisa koreksi ya Pak ya. Jadi Pak Haji Muklas ini, kebetulan beliau ini adalah salah satu ketua yayasan, di mana yayasan ini adalah yayasan yang merupakan penggerak dalam kegiatan beribadah ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini juga beribadah muslim ya. Oh iya, beribadah di tempat kegiatan muslim apa ya? Kegiatan muslim. Yang kedua, beliau ini juga salah satu aktif sebagai pengurus di lembaga pemerintahan khususnya tingkat RT di lingkungan Jakarta Garden City. Dengan segala kesibukan beliau alhamdulillah berkenan hadir untuk memberikan suatu inspirasi buat kita semua. Saya Pak, Kang Acep Pak, ingin mungkin menyampaikan rasa ingin tahu sahabat-sahabat di rumah, sehingga mereka sahabat-sahabat bisa tahu siapa sih sosok tokoh kita kali ini Pak. Yang dalam hal ini Pak, kami sebagai sahabat tokoh sudah banyak mencari tahu secara detail, tapi kita pengen langsung dari Bapak terkait masalah perjuangan nih Pak, karena kita tahu bahwa perjuangan dalam melaksanakan ibadah ini selalu ada kendala sebelum-sebelumnya. Sehingga saat ini ibadah yang dilaksanakan di wilayah JGC ini sangat bisa mungkin menjadi satu barometer kemajemukan yang bisa sukses gitu Pak. Bisa diberikan gambaran Pak terkait masa perjuangan di masjid sampai berdiri Pak. Makasih Kang Acep. Senang sekali saya berbicara di Sahabat Kreatif ini ya. Satu podcast yang tentu bisa memberikan satu inspirasi ya terkait dengan beberapa hal yang Kang Acep tadi sampaikan, itu terkait bagaimana kita memulai ya sebuah rumah ibadah yang sekarang cukup berdiri megah ya. Iya. Yang saya lihat orang mengatakan bahwa ini satu masjid yang termegah dengan halaman yang sangat luas, tetapi dikelola dengan baik gitu. Nah, saya masuk ke Jakarta Garden City itu kira-kira 2011 Pak. Nah, 2011 saya lihat ternyata kita itu termasuk bagian daripada minoritas. Saya boleh katakan hanya 15% Pak. Di RT 10 itu hanya 15% ya. Muslimnya Pak ya? Muslimnya, belum secara JGC juga ya. Nah, waktu itu saya ingat bulan Ramadan, saya kebingungan harus kemana saya cari cari untuk bisa sholat sholat waktu itu kan kita harus sholat taraweh gitu ya, taraweh karena udah jadi kebiasaan gitu ya. Kemudian ternyata ada di klaster yang sebelah di Alamanda di Jebrina itu ada, dan itu menggunakan, saya masih ingat ya, menggunakan balai warga, tetapi sayangnya itu nggak dikelola secara serius gitu. Jadi asal-asalan gitu. Nah, saya berpikir ini kalau nggak ada yang mensurusi bisa jadi kita tidak punya apa-apa. Akhirnya saya kemudian berinisiasi memperkenalkan diri dan yang lainnya. Akhirnya ternyata ada satu kesamaan Pak, di antara warga itu ingin ada satu tempat beribadah yang bisa digunakan. Kita kan berbeda ya dengan yang lainnya. Kalau kita kan pasti 5 waktu kan harus ya Pak ya. Dalam pelaksanaan ibadahnya. Dalam pelaksanaan ibadah kan 5 waktu ya. Iya.
Sedangkan yang paling afdol itu kan kalau sholat itu di masjid kan. Iya. Betul kan? Betul. Nah, kemudian akhirnya ternyata ada antusiasme dari teman-teman di warga ya, yang kebetulan kita bertemu. Akhirnya waktu itu saya masih ingat, itu ada pemilihan RT, Pak. Pemilihan RT, ternyata dari situ kita juga tahu akhirnya berapa sih warga muslim yang jadi RT, dan kita kebetulan ditunjuk jadi RT. Nah itu satu, kalau saya ini golden moment saya bisa akhirnya tahu warga. Dan setelah itu akhirnya ada kesepakatan, dan juga ini adalah menjadi bagian penting juga akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan pihak manajemen Pak Cepi. Iya. Tetapi momentum yang paling penting adalah ketika kita sudah dapat tempat, diberikan tempat, waktu itu ada satu warga yang meninggal anaknya. Ini momen ini Pak, kita stop dulu nih Pak ya. Jadi kita, mungkin sahabat-sahabat di rumah jelas nih, dari sekian banyak kemajemukan yang ada ya Pak ya di lingkungan Jakarta Garden City, bahwa tadi Pak Haji Mungkas menjelaskan untuk umat muslimnya ini minoritas, hampir 15%, khususnya di RT Bapak sendiri gitu loh. Tetapi dengan segala kekurangan yang ada, dengan satu tujuan, hingga akhirnya Bapak bisa menyatukan ya Pak ya, bisa menyatukan semua warga yang khususnya muslim untuk bersama-sama mengarah kepada kegiatan peribadatan ya Pak ya. Karena memang agak berbeda dengan agama-agama yang lain, di mana agama Islam kan 5 waktu ya Pak ya dalam satu hari. Nah di sini juga tadi Bapak menjelaskan, sempat saya hold terkait masalah ada warga yang meninggal. Nah, uniknya nih Pak, ya kenapa sih Pak kok bisa meninggal terus dikaitkan tentang peribadatan gitu loh Pak? Gimana gitu? Jadi gini, satu hal ya, kalau di warga muslim itu kan ketika ada warga meninggal itu kan harus ada pengurusan, ada cara pengjanaiz ya, ada di dalam fikih itu kan ahkamul janaiz ya, pengelolaan mayat yang benar-benar sesuai dengan Islam. Dan itu akhirnya begitu ada yang meninggal kan kebingungan. Akhirnya saya inisiasi, dan alhamdulillah teman-teman juga ikut, kemudian kita kelola, kemudian kita urus semua, dan itulah golden moment bagaimana kita menyatukannya seperti apa. Akhirnya kita bisa menyampaikan ini satu case yang terjadi, bagaimana dengan orang tua dan yang lainnya, apakah kita membiarkan? Kan begitu ya Pak ya, Cepi? Ya, dalam itu. Akhirnya kita kemudian membentuk satu perkumpulan namanya Forum Silaturahmi Warga Muslim atau POSIL. Ya, POSIL ya. Forum Silaturahmi Warga Muslim. POSIL. Waktu itu POSIL. Bukan merek, salah satu merek branding. Bukan, cuma kebetulan aja. Kebetulan aja. Tapi inilah akhirnya ada satu kebanggaan. Dan ada satu momentum POSIL itu ketika kita menghadapi bulan Ramadan yang selanjutnya. Kita buat acara besar-besaran, buka bersama dengan kita menghadirkan beberapa makanan dari daerah, dulu kuliner daerah ya. Dan dari situlah kita bisa mengundang warga-warga non-muslim. Akhirnya kenal dengan kita. Silaturahmi akan muncul. Jadi kita juga hadir tidak hanya untuk warga muslim, tapi warga non-muslim juga akhirnya menikmati. Dari situlah berkenalan. Dan dari perkenalan itu akhirnya ada satu kesadaran di antara kita. Tidak hanya warga muslim yang ingin juga tempat ibadah, masjid, ternyata teman-teman Nasrani, Buddha dan yang lain juga ingin. Akhirnya kita ketemu Pak Cep itu. Di sana ada Pak Lukito dan yang lainnya. Akhirnya kita bersepakat kalau kita harus saling support masing-masing. Nah, dalam proses support nih Pak, tadi kan momentum-momentum kegiatan yang mungkin Bapak inisiasi sebagai kegiatan terobosan. Sampai ketemunya golden moment, itu mungkin kan otomatis ada perbedaan pendapat Pak, atau silang pendapat dari semua elemen yang ada, khususnya yang warga muslim. Ada nggak sih Pak kendala-kendalanya gitu Pak? Dari proses awal sampai kemudian terbentuk forum silaturahmi warga itu, kemudian sampai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud toleransi
gitu loh Pak. Ada Oke. sih Pak kendala-kendala? Nah, yang pertama ketika misalnya kita sudah merencanakan satu kegiatan yang cukup besar, di mana waktu itu kita susun anggaran yang cukup spektakuler lah, sekitar ratusan juta Pak Cepi. Dari situ teman-teman yang lain jadi panitia itu kebingungan, Pak bisa nggak? Saya bilang kita coba dan kita pendekatan. Ternyata Pak itu luar biasanya, begitu momen mau ada acara, uang masuk, kemudian juga makanan-makanan banyak gitu. Itu hal yang luar biasa dan kita akuntabel Pak. Semua masuk ke rekening. Rekeningnya atas nama Posil, nggak pribadi. Transparan ya Pak? Transparan. Penggunaan dan pengelolaan. Dan pengelolaan dan itu bisa bisa dicek. Dan alhamdulillah waktu itu karena saya juga orang media, kemudian juga punya beberapa rekanan, akhirnya beberapa hal yang berkaitan dengan terkait dengan sosialisasi, ya, saya dibantu Pak oleh beberapa perusahaan dan yang lain, sehingga waktu itu untuk menjelang Ramadan itu spanduk dan yang lain itu dibantu full, termasuk beberapa door prize Pak. Kegiatan itu, dari situlah muncul satu antusias dari warga. Ternyata memang kalau kita mau bersatu ya bisa juga, dan kegiatannya luar biasa, dan itulah momentum di mana kita yang 15% itu bisa mengelola satu kegiatan yang bagus, besar, dan bisa mengundang teman-teman dari non-muslim. Di mana kegiatan itu semua tetap mengutamakan toleransi ya Pak? Toleransi dan akhirnya kan kita juga ada kesepakatan juga, mereka ngundang pas kita Natal kita juga hadir, tetapi untuk ibadah kita tidak gitu ya. Tapi kesadaran dan mereka juga paham sama-sama. Jadi pas Golden ada satu momen Natal juga, karena mereka melihat warga Muslim juga menggunakan kegiatan bukan di Balai Warga, yang satu lagi di Clubhouse yang cukup besar. Mereka menggunakan, ngundang kita. Dari situlah kita mulai ada kesadaran untuk sama-sama membangun masjid. Ini menarik loh Pak Cepi. Menariknya ketika kita kumpulkan semua dan kita urus, akhirnya ada satu syarat yang harus disiapkan, yaitu tanda tangan dari warga non muslim tidak keberatan. Jadi pas waktu Natal kita bawa, mereka tanda tangan semua Pak. Wah, ini Pak yang perlu sahabat-sahabat tahu Pak, bahwa dengan berdirinya Masjid JGC yang besar dan megah yang luar biasa ini, ternyata ada salah satu syarat di mana warga non muslim itu menyetujui untuk tanda tangan ya Pak? Iya, tanda tangan. Disinilah toleransi beragama yang baik dalam satu perumahan yang majemuk, dengan segala kulturnya, dengan segala perbedaan ekonominya gitu loh. Tetapi tetap satu tujuan ya Pak, untuk saling bertoleransi. Jadi momen apapun ya, termasuk juga misalnya Idul Adha, kita kasih. RT kan banyak juga yang non muslim, warga yang non muslim kita bagi, dan mereka juga menikmati. Kadang-kadang Pak jangan lupa ya, dagingnya kita di-share, oh aman, kita kasih Pak. Dari situlah, dan kita alhamdulillah mungkin termasuk orang yang terdepan dapat masjid yang besar, dan juga akhirnya menjadi satu kebanggaan di Jakarta Garden City ya Pak Cepi. Dan saya juga berharap sebentar lagi teman-teman dari non-muslim bisa mendirikan gereja. Ini menjadi simbol kebinekaan. Nah, ini Pak, masjid kita mungkin di lapangan sudah melihat terbangun Pak. Ya. Dengan kubahnya yang warna hijau, luas dan megah. Dengan segala kegiatan yang padat, di mana kegiatan-kegiatan selalu berbasis kepada sosial. Ya. Tetapi yang kita belum lihat di situ adanya gereja Pak, atau tempat ibadah untuk non-muslim dan Nasrani. Nah, kira-kira apa sih Pak sebagai wujud Bapak mendukung dalam proses bisa terbangunnya gereja di lingkungan Jakarta Garden City? Karena memang Bapak sudah menjelaskan sebelumnya terkait masalah kegiatan untuk pembangunan masjid itu yang non-muslim mendukung. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi strategi Bapak sebagai ketua yayasan dalam mensupport kegiatan terbangunnya untuk peribadatan non-muslim Pak? Ya, intinya kami kan punya yayasan dan punya warga. Semua warga muslim itu siap menandatangani dan sudah menandatangani sebenarnya untuk pembangunan itu. Ya, itu kendalanya kan tidak di kami Pak. Kami sudah support beberapa kali, ayo gitu. Karena set plan-nya sudah jelas ada di sana.
Nah, saya tidak tahu pasti karena itu kan kendala ada di Role di manajemen ya? di role di manajemen juga. Tapi intinya kita mendorong Pak teman-teman untuk segera mendirikan gereja. Karena bagi kami dengan ada masjid kemudian di sebelah sananya ada gereja itu menjadi simbol kebinekaan yang mungkin akan sama dengan Masjid Istiqlal yang sebelahnya kan ada gereja terus ada Masjid Istiqlal kan kita ingin begitu juga. Iya Pak ya. Jadi pada intinya kami dari warga Muslim itu siap dan rata-rata kita juga alhamdulillah dengan model keagamanya juga sangat inklusif juga. Ya, tidak pernah misalnya membedakan ini itu kita. Yang kita bedakan itu adalah masalah beribadah, keyakinan ya. Dalam hal muamalah kita nggak ada masalah gitu, pergaulan dan tidak pernah ini. Nah, dengan tadi Bapak menjelaskan bahwa dalam berproses Bapak sudah mensupport, mendukung gitu loh Pak. Tetapi kan mungkin ada nggak sih Pak program-program tertentu masjid juga yang mengacu kepada terbangunnya kegiatan peribadatan non-muslim khususnya dengan terbangunnya gereja gitu. Ada nggak Pak program-program yang mengarah ke situ Pak? Ya, saya mendorong ke Pak RW karena Pak RW itu juga punya kepedulian ya, sangat pedulian dan saya berharap untuk ke depan menjadi program utama gitu. Kami dari warga, terutama dari warga Muslim siap mensukseskan program Pak RW ke depan untuk segera membangun masjid itu Pak. Dan saya berharap ini menjadi satu program utama gitu ke Pak RW. Ya, berarti pada intinya untuk kegiatan yayasan, kegiatan masjid khususnya DKM sangat mendukung 100% dengan berdirinya kegiatan peribadatan non-muslim ya? Sangat. Dan kita juga komunikasi dengan mereka juga baik. Ketika kita Natal juga kita ucapin gitu ya. Ketika mereka juga kita Idul Adha, Idul Fitri mereka mengucapin dan selama ini saya apalagi RT ya, saya RT kan, saya menghubungi mereka ketika misalnya Pak, saya mohon dibantu begini, saya bantu. Termasuk juga waktu kemarin ya Pak, mengevakuasi yang warga non Muslim. Kita sebagai warga Muslim nggak ada masalah. Iya. Dengan adanya kegiatan di pandemi saat ini Pak, ada nggak sih Pak kegiatan atau program unggulan dari yayasan bersama dengan Dewan Kemakmuran Masjid untuk dalam hal penanganan pandemi COVID ini Pak? Ya, yang jelas masjid menjadi bagian penting bagaimana menjaga prokes itu yang penting. Selama ini alhamdulillah tidak ada klaster Pak. Dan saya melihat warga Muslim itu menjadi contoh juga bagaimana mereka juga taat prokes dan juga tidak ngotot ketika misalnya katakan masjid ini harus tutup mereka. Gak ada masalah Pak. Jadi mereka sangat sangat terbuka lah. Apapun yang kita lakukan berbasis ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar dogmatis Pak gitu loh. Itu yang paling penting. Tapi ada satu hal yang unik Pak yang waktu itu kita mungkin dari tim Sahabat Kreatif melihat dari segala kegiatan yang ada itu momentum terakhir itu adalah Idul Adha ya Pak, di mana hari raya kurban gitu. Memang saya lihat prokesnya itu sangat ketat ya, untuk pelaksanaan hari raya kurban. Nah, itu bagian daripada program yayasan nggak Pak? Dalam proses mensukseskan lah kegiatan untuk bisa berperan aktif dalam pandemi gitu Pak? Tentu Pak, karena yayasan itu kan juga punya punya organisasi di bawahnya yang mengoperasionalkan. Kita kan lebih ke arah pengawasannya dan DKM yang menjalankan juga kita sudah wanti-wanti sejak awal. Di samping jaga prokes, juga kurban itu harus dibagikan kepada warga. Kita jangan mengenal ini muslim atau tidak, non muslim kita bagi. Jadi alhamdulillah kemarin itu semua terbagi di warga. Dan ini karena kita sadar Pak ya, pandemi ini kan tidak hanya kena kepada muslim saja, non muslim juga banyak yang ini dan kita harus berbagi Pak. Itulah momentum. Itulah momentum kita menjadi bagian kesadaran solidaritas sosial yang harus kita bangun gitu loh Pak Cepi. Dengan suksesinya kegiatan-kegiatan ibadah khususnya warga Muslim di lingkungan Jakarta Garden City, sahabat-sahabat di rumah mungkin saya juga jadi banyak mengetahui bahwa dengan antusiasnya kegiatan tersebut ternyata ada dukungan toleransi dalam melakukan dari pihak non Muslim ya. Dan kita berharap dalam bertoleransi beragama tetap kita jadikan satu pegangan kita untuk mengarah kepada masyarakat yang majemuk dan harmonis ya Pak. Pak, biasanya di dalam
kegiatan kita di akhir pengunjung itu ada pesan tokoh. Ya. Dan dalam proses kita berdiskusi atau kita berbincang, sebelum pesan tokoh itu dilaksanakan, kita sudah disiapkan minum oleh tim. Ada baiknya kita minum, setelah itu nanti mungkin Pak Haji bisa ngasih pesan-pesannya, Pak. Penasaran nggak kira-kira pesan tokohnya apa sih dari seorang sosok Pak Haji Muklas, di mana beliau adalah barometer dalam bergeraknya kegiatan Islam yang ada di Jakarta Garden City, dengan kekurangannya, dengan kesibukannya, dengan kelebihannya yang beliau punya, beliau tetap berperan aktif, berjiwa sosial untuk masyarakat di Jakarta Garden City. Yang jelas, ada suka, ada tidak suka itu wajar. Tapi menurut sahabat tokoh, bahwa beliau adalah bagian daripada tokoh kita yang menginspirasi. Pak Haji Muklas, silakan berikan pesan-pesannya Pak untuk sahabat-sahabat di rumah sebagai dasar inspirasi mereka, Pak. Terima kasih, Kang Acep. Jadi kalau saya, walaupun saya sibuk sesibuk apapun ya di luar, di tengah kesibukan itu, saya melihat bahwa kehadiran kita di lingkungan itu menjadi bagian penting. Karena kita setiap hari itu bercengkrama, berinteraksi itu dengan lingkungannya. Jadi kenapa saya akhirnya mengambil ketua RT? Pada orang mengatakan, wah sibuk kok masih bisa. Ini bagi saya ini sebuah pengabdian. Dan ini menjadi bagian penting bagaimana juga saya sebagai seorang muslim itu bisa berinteraksi dengan teman-teman yang Nasrani dan yang lainnya, dan mereka itu merasa senang juga, merasa senang, dan saya tidak pernah berpikir membedakan yang lain. Pelayanan tetap diutamakan siapapun ya, apalagi saya sebagai ketua yayasan masjid yang di dalamnya harus menunjukkan akhlakul karimah, uswatun hasanah. Ya, jadi waktu Nabi di Madinah pun juga bergaul dengan semua dari berbagai banyak suku. Tentu ini menjadi inspirasi bagi saya dengan siapapun, dan kita tidak pernah membedakan. Saya alhamdulillah baik dengan siapapun, dan mereka juga senang saling berbagi gitu ya Pak. Itu menjadi bagian penting. Walaupun misalnya saya jadi komisaris dan juga dan yang lainnya, saya tidak pernah misalnya itu menjadi penghalang. Intinya bahwa kita itu semuanya adalah makhluk Allah yang sama. Itu aja Pak Cebe dari saya. Terima kasih. Sahabat-sahabat di rumah, beliau adalah tokoh inspiratif kita hari ini. Semoga apa yang menjadi pesan beliau bisa merupakan inspirasi buat kita semua, khususnya saya pribadi. Saya berharap apa yang beliau lakukan bisa menjadi contoh buat kita ke depannya. Saya Kang Acep dalam program Sahabat Tokoh. Sekian hari ini, terima kasih atas semuanya sahabat-sahabat. Terima kasih kepada Pak Haji Muklas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Hom Santi, Santi, Santi Hom, Soti Hatu, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Terima kasih.